Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ulfalah, salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Aradiri, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang arus dan gelombang air laut. Arus yang pertama yaitu pengertian arus. Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya. Gerakkan dengan beberapa sumber seperti angin, pasang surut, perubahan massa jenis air, dan rotasi bumi. Massa laut dan garis pantai memodifikasi gerakan itu, sehingga menyebabkan arus laut menjadi cepat, arus laut menjadi lambat, dan arus laut bisa berubah arah. Nah, arus ini dia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu arus permukaan dan arus dalam. Mengendalikan sekitar 10% gerakan air laut, sedangkan arus laut dalam mengendalikan sekitar 90% gerakan air laut. Nah, kedua arus ini saling mempengaruhi. Kedua arus ini menyebabkan gerakan sehingga air laut itu dapat terus bergerak. Arus permukaan digerakkan oleh angin, ombak, dan pasang surut yang menarik bolak-balik air laut saat permukaan air turun naik. Di lautan terbuka, angin adalah kekuatan utama pada arus permukaan. Bahkan, air sedalam 400 meter pun masih dipengaruhi oleh angin. Arus permukaan bumi dapat dilihat bahwa mereka membentuk seperti lingkaran yang disebut dengan pilin. Nah, pilin ini bergerak dia searah jarum jam di bumi bagian utara. Nah, yang menyebabkannya ini adalah rotasi bumi. Rotasi bumi mempengaruhi yang namanya angin sehingga menimbulkan arus ini, arus yang tadi. Kemudian jika tidak adanya rotasi bumi, maka air dan udara hanya dapat bolak-balik. Angin mendorong laut di bawah mereka sehingga menyebabkan pilin di air tersebut menjadi bergerak. Lebih efektif menjaga panas daripada udara. Arus ini mendistribusikan suhu panas di seluruh dunia. Tidak seperti arus permukaan, arus dalam laut disebabkan oleh massa jenis air laut. Nah, ketika air bergerak ke kutub utara, maka suhu air tersebut menjadi rendah dan konsentrasi garam semakin tinggi. Ini disebabkan karena kristal es menahan air dan melepas garam. Air asin yang dingin dia lebih padat sehingga menyebabkan air tersebut tenggelam dan air permukaannya lebih hangat menggantikannya sehingga menciptakan arus vertikal yang biasa disebut dengan sirkulasi termohalin. Satu tetes air laut membutuhkan beribu tahun untuk melakukan perjalanan penuh. Namun, kenaikan suhu air laut ini bisa menyebabkan melambatnya arus laut dan menyebabkan kekacauan pada sistem cuaca, yaitu manfaat arus laut bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pada bidang pertanian biasanya itu digunakan oleh nelayan sebagai petunjuk untuk menangkap ikan. Kemudian arus laut ini dia juga bisa membawa plankton sebagai sumber makanan bagi laut. Sedangkan dalam bidang pertanian, arus ini juga memiliki manfaat, yaitu dia sebagai petunjuk dalam membudidayakan rumput laut. Jadi salah satu cara kita untuk mempersiapkannya yaitu dengan cara mempelajari tentang arus laut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.